Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak ada satu wasiat yang paling bermanfaat untuk kita manusia melainkan wasiatnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Karena wasiat Allah Ta'ala pasti benarnya dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhiratnya nanti. Di antara wasiatnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat, yaitu yang dijelaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Karena api neraka adalah api yang sangat panas, yang berlipat ganda dibandingkan dengan api di dunia. Inilah wasiatnya Allah Ta'ala, agar kita sebagai keluarga berwasiat untuk diri kita dan berwasiat untuk keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Kenapa kaum muslimin? Ini menunjukkan baiknya Allah Ta'ala kepada kita kaum muslimin. Setiap manusia pasti senang kepada keluarganya, senang kepada istrinya, senang kepada suami, senang kepada anak. Namun terkadang kita lupa, kesenangan ini membuat lupa kita dalam masalah urusan ibadah. Kesenangan yang berarti ada kesenangan yang menunjang ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu, perlu kita menanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini memerintah keluarga kita agar beribadah kepada Allah? Sudahkah kita ini memerintah agar istri dan juga anak kita mempelajari ilmu din? Karena ini adalah bekal untuk kebaikan kita, ketenangan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhiratnya nanti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat penampilan kalian semuanya, dan juga tidak melihat pula tentang harta kalian semuanya, karena itu adalah ujian. Tetapi Allah melihat ila qulubikum, melihat hati kita, menjadi orang yang ikhlas beribadah kepada Allah atau tidak. Ini yang Allah Ta'ala lihat kepada kita semuanya. Dan juga Allah melihat amal kita. Amal kita ini sudah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Allah tidak melihat penampilan diri kita, tidak melihat pula kaya miskinnya, tetapi melihat hati kita. Sudahkah kita orang yang ikhlas beribadah kepada Allah? Itu karena amalnya hati. Dan sudahkah kita beramal soleh, yang amal soleh didukung dengan ilmu agama Islam? Inilah yang Allah Ta'ala akan tanyakan kepada kita semuanya. Karena itu Allah Ta'ala mengulang kembali menjelaskan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mana ayat ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas.
Atibuhum wa'allimuhum. Artinya keluargamu itu didiklah dengan akhlak Islam, dengan pendidikan Islam. Ini kewajiban kepala rumah tangga. Wa'allimuhum, dan ajarilah tentang ilmu din, karena orang yang paling akrab dengan kita adalah suami, istri, dan anak. Demikian juga dikatakan oleh juga sahabat Ali, atibuhum wa'allimuhum muru ahlikum bidzikri yunjikum minan nar. Perintahkan ahlimu, keluargamu itu agar selamat dari api neraka. Orang selamat dari api neraka kalau mereka beribadah kepada Allah, kalau meninggalkan larangannya, kalau tidak meninggalkan perintahnya, maka ini orang-orang selamat dari api neraka. Inilah kewajiban kita kaum muslimin. Kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan istri, senang dengan anak, tapi jangan masalah urusan dunia saja yang kita buat senang. Bagaimana kita berasa senang kalau keluarga kita menjadi orang punya ilmu dan beribadah. Karena besok pada hari kiamat orang-orang yang berilmu beribadah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka orang-orang beriman dan keluarganya ikut beriman, katanya Allah Ta'ala, aku akan kumpulkan di dalam surga kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Inilah kebaikan diri kita. Kalau kita bukan hanya mengurusi diri kita, bagaimana kita menjadi orang yang beriman, berilmu, dan juga bisa mendidik keluarga kita, anak kita, istri kita, dan juga saudara kita. Oleh karena itu kaum muslimin, dijelaskan di sini perlunya kita wajib, yaitu menasihati keluarga kita, terutama menasihati wanita. Maka beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Seringlah kamu memberi nasihat pada wanita dengan nasihat yang baik. Innama khuliqat min dilain, karena Allah Ta'ala menjadikan wanita dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in aqamtaha kassartaha. Dan sebelumnya fa inna a'wajaha a'laha, paling bengkoknya tulang adalah di atas. In aqamtaha kassartaha, kalau kamu keras mendidik istrimu maka akan pecah tulang itu. Pecahan tulang adalah cerai. Ini perlunya kita, yang mana Allah melebihkan kemuliaan terhadap kaum pria, bertahannya, bersabarnya, bagaimana bisa bermanfaat untuk putri-putri kita dan juga untuk istri kita semuanya. Selanjutnya dijelaskan di sini, suami punya tanggung jawab terhadap si istri. Demikian juga istri punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya di rumah. Tanggung jawabnya seorang suami dijelaskan di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya kamu, hai kaum pria, menjadi pemimpin, dan kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas kepemimpinanmu. Maka Allah menjadikan kaum rijal sebagai pemimpin dengan dasar ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Orang laki-laki hendaknya mengurusi wanita, terutama mengurusi istrinya, mengurusi anaknya. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Maka kita bertanggung jawab, harus pula mendidik, jangan dibiarkan keluarga kita, karena kita punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga istri juga punya tanggung jawab yang beda. Maka wanita oleh Allah Ta'ala dijelaskan dalam ayatnya, wa qarna fi buyutikunna. Engkau wanita, tinggallah kamu di rumahmu, karena keberadaan wanita di rumah lebih menyenangkan keluarga dan lebih menenangkan jiwanya kaum pria, terutama yaitu suami, dan juga menjadi sebab terdidiknya anak-anak. Begitu Allah Ta'ala mengatur kita dalam keluarga. Seorang laki-laki keluar mencarikan nafkah istri dan anak, seorang istri di rumah mendidik anaknya, karena wanita yang paling layak, paling lembut, paling sopan, dan paling bersabar mendidik anak. Ya, inilah yang perlu kita fahami. Oleh karena itu dijelaskan dalam hadis ini, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sedangkan wanita di rumah menjadi tanggung jawab, ra'iyatun,
Di mana dia jadi pemimpin? Bukan di luar, tapi fi baiti zaujiha. Menjadi pemimpin di rumah istrinya, mengatur anak-anaknya. Karena suami bertanggung jawab untuk mencarikan rezeki, maka Allah telah menjadikan wanita untuk mendidik anaknya di rumah. Makanya perlunya seorang wanita menuntut ilmu din. Karena baiknya anak tergantung pada pendidikan dari orang tuanya. Bukankah beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Namun beliau bersabda, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka dua orang tua yang menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini peran orang tua, hendaknya betul-betul menjadi sebab baiknya anak. Karena menjadi baiknya anak, menjadi baiknya pula orang tuanya. Dan juga selanjutnya, tidaklah manusia masuk neraka melainkan karena sebab dosanya. Demikian juga tidaklah manusia masuk dalam surga karena sebab amal yang soleh. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Pesan seorang tua terhadap anak, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu buat syirik. Ini menunjukkan orang tua wajib mendidik anaknya agar bertauhid, agar lepas daripada kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Demikian juga kita hendaknya berwasiat pula kepada keluarga kita, harus beramal soleh, karena penyebab orang tua masuk di dalam surga di antara amal solehnya. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu, wahai hambaku yang beriman, aku wariskan kepadamu di antaranya sebabnya karena amal soleh seorang hamba. Walaupun amal soleh seorang hamba ini tidak bisa menempuh surga, karena kita hidup hanya beberapa tahun, sedangkan surga selamanya. Namun itulah kebaikan Allah Ta'ala terhadap hamba yang beriman. Inilah yang harus kita fahami. Bagaimana kita bisa berkumpul bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kita berkumpul dengan istri kita, berkumpul dengan anak-anak kita, berkumpul dengan cucu kita. Alangkah indahnya ketika mereka sama kita didik dengan pelajaran Islam, dengan pendidikan Islam, dengan beribadah. Maka kegembiraan orang di surga melebihi kegembiraannya di dunia. Selanjutnya kaum muslimin, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Setiap kaum muslimin, karena Allah berfirman, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Bukankah Allah Ta'ala menjadikan baiknya para nabi, baiknya para utusan, karena mendapatkan wahyu dari Allah, diamalkan wahyu itu dan juga didakwakan. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum diridhai Allah Ta'ala, karena mereka menuntut ilmu, menjadi orang yang paling baiknya manusia di permukaan bumi. Maka kita pun akan menjadi baik ketika kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini kita amalkan, kita buktikan dalam kehidupan sehari. Makanya beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib untuk setiap kaum muslimin. Begitulah kaum muslimin, khutbah yang pertama yang perlu kita fahami, pentingnya kita mendidik keluarga kita. Kita didik dengan ilmu din, kita nasihati, kita larang kalau mereka melakukan perbuatan jahat, kita perintahkan untuk sholat, beramal soleh. Itulah kebahagiaan orang di dunia dan juga kebahagiaan nantinya di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita menuntut ilmu din lebih mudah daripada menuntut ilmu dunia. Karena ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Allah tidak mengangkat derajat hambanya menjadi baik kecuali menuntut ilmu din. Dengan dasar ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
maka Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman. Mana beriman kepada Allah, beriman pada kitabnya, malaikatnya, hari kiamat dan juga takdirnya. Ini adalah orang beriman. Kemudian juga walladzina utul ilma, orang-orang yang menuntut ilmu din diangkat oleh Allah derajatnya. Lihat Allah Ta'ala mengangkat derajat para nabi dengan sebab ilmu, bukan dengan urusan dunia. Mengangkat para sahabatnya menjadi baik karena sebab ilmu pula. Inilah kebutuhan ilmu melebihi daripada kebutuhan dunia. Karena kebutuhan dunia bisa kita wakilkan. Tetapi al-ilmu, bicara beliau, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Kemudian juga beliau memberi penjelasan pula, al-ulama'u warasatul anbiya, orang-orang yang punya ilmu din ini adalah pewaris Nabi. Bukan pewaris orang kufur, tidak, tetapi pewarisnya Nabi. Ini menunjukkan anjuran, kewajiban kita agar menuntut ilmu din. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinarun wala dirhaman. Ketahuilah para nabi tidak mewariskan kepada umatnya berupa emas atau perak, walakin warasul ilma. Tetapi beliau para nabi mewariskan ilmu sehingga menjadi baiknya manusia seluruh dunia. Bagi orang yang sifatnya mau mengikuti ilmu beliau, ini keutamaan menuntut ilmu dibandingkan urusan dunia. Karena kalau orang punya ilmu din, maka dia akan dijaga oleh Allah kehormatan dirinya. Walakin warasul ilma, tetapi para nabi ini mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta yang banyak. Sehingga beliau mengatakan faman akhadha bi hadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu, dia mengambil bagian yang banyak. Kemudian juga dijelaskan pula, menuntut ilmu din menjadi sebab